Selamat datang di Kilas Bunda pertemuan kedua. Kegiatan kelas Ibu Hamil Daring Puskesmas Macini Sawah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas persalinan dan masa nifas. Yuk Bunda, kita belajar bersama. Saat mendekati persalinan, terdapat tanda-tanda awal persalinan yang dapat Ibu rasakan. Antara lain, mulas-mulas teratur, semakin sering dan semakin lama. Keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Jika muncul salah satu dari tanda tersebut, segera bawa ibu ke fasilitas kesehatan dengan didampingi suami atau keluarga. Berikut tanda bahaya persalinan yang perlu diwaspadai, yaitu pendarahan lewat jalan lahir, tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir, ibu mengalami kejang, air ketuban keruh dan berbau. Hal ini dapat menandakan infeksi pada air ketuban atau gangguan pada janin. Ibu gelisah atau kesakitan hebat. Dan yang terakhir adalah ibu tidak kuat mengejang. Tanda-tanda tersebut dapat membahayakan ibu dan bayi, sehingga ibu perlu segera dirujuk ke rumah sakit. Selama proses persalinan, ibu akan merasa mules teratur, semakin lama, semakin kuat, dan sering. Hal ini menandakan adanya kontraksi pada rahim. Jika ibu merasa sakit, maka tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan lewat mulut. Hal ini membuat ibu merasa rileks. Jika ibu merasa ingin buang air besar, segera beritahu dokter atau bidan dan lakukan instruksi sesuai yang dokter atau bidan katakan agar proses persalinan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, inisiasi menyusu dini atau IMD. Inisiasi menyusu dini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri atau tidak disodorkan ke puting susu. Setelah bayi lahir, segera letakkan bayi di dada ibu dan biarkan mencari puting susu ibu. Kontak kulit ini dilakukan selama 1 jam. Manfaatnya adalah untuk merangsang produksi ASI yang dapat memberikan kekebalan tubuh bayi. Karena ASI yang pertama kali keluar mengandung kolostrum yang sangat bermanfaat untuk bayi, dan IMD dapat memperkuat refleks hisap bayi, meningkatkan kontak antara ibu dan bayi, serta mencegah perdarahan pada ibu. Setelah melahirkan, ibu akan memasuki masa nifas. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah perawatan masa nifas. Antara lain, pada 2 jam pertama setelah melahirkan, tenaga kesehatan memantau kesadaran, tekanan darah, suhu, pernafasan, nadi, perdarahan, dan kontraksi rahim ibu. Banyak minum dan makan dengan gizi seimbang. Minum kapsul vitamin A dosis tinggi 2 kali. Dosis pertama diminum segera setelah melahirkan, dan dosis yang kedua 24 jam setelah vitamin A yang pertama. Jaga kebersihan alat kelamin, ganti pembalut setiap kali basah, istirahat cukup supaya ibu sehat dan ASI keluar banyak. Berikutnya, teknik menyusui yang benar. Teknik menyusui yang benar. Pastikan ibu dalam posisi nyaman. Posisikan kepala bayi dan badan bayi dalam satu posisi garis lurus. Lalu, wajah bayi menghadap payudara dan dagu bayi menempel pada payudara. Peluk badan bayi dekat dengan badan ibu. Sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi. Ingat ya Bunda, susui bayi sesering mungkin. Cuci tangan sebelum memegang bayi dan bersihkan puting susu dengan air bersih. Lalu olesi puting dengan ASI sebelum menyusui. Agar ASI ibu melimpah, maka susui bayi sesering mungkin. Bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Makan bergizi seimbang dan minum banyak. Istirahat cukup
dan lakukan relaksasi. Saat masa nifas, ada hal-hal yang harus dihindari, antara lain membuang ASI yang pertama keluar atau kolostrum, karena kolostrum ini sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak. Kolostrum biasanya berwarna kekuningan. Lalu, membersihkan payudara dengan alkohol, betadin, atau sabun. Hal tersebut dapat terminum oleh bayi. Mengikat perut terlalu kencang dan menempelkan daun-daunan pada kemaluan karena dapat menimbulkan infeksi. Terdapat tanda bahaya ibu nifas yang harus kita waspadai, yaitu terjadi pendarahan yang tidak normal lewat jalan lahir, keluar cairan berbau dari jalan lahir, demam lebih dari 2 hari, bengkak di muka, tangan atau kaki, sakit kepala, dan kejang-kejang, puting lecet, payudara, bengkak kemerahan, disertai rasa sakit. Ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Hal ini dapat berlanjut ke depresi. Jika menemui salah satu dari tanda bahaya tersebut, segera bawa ibu ke fasilitas kesehatan. Pembahasan terakhir kita di pertemuan kedua ini adalah keluarga berencana atau KB. KB pasca persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan, dengan prinsip tidak mengganggu produksi ASI. Kenapa harus ber-KB? Alasannya adalah karena untuk mengatur jarak kehamilan agar tidak terlalu dekat atau bisa lebih dari 2 tahun. Yang kedua, agar ibu punya waktu untuk menyusui dan merawat bayi, menjaga kesehatan ibu, serta mengurus keluarganya. Terdapat 2 metode kontrasepsi, jangka panjang dan jangka pendek. Metode kontrasepsi jangka panjang yang dapat dilakukan antara lain kontrasepsi mantap wanita dan kontrasepsi mantap pria. Lalu dapat juga dengan IUD atau spiral atau alat kontrasepsi dalam rahim yang jangka waktu penggunaannya bisa sampai 10 tahun. Ibu dapat segera dipasangkan IUD 10 menit setelah plasenta lahir bila ibu dan suami sepakat untuk menggunakan IUD. Selanjutnya adalah implan atau alat kontrasepsi bawah kulit dengan jangka waktu penggunaan sampai 3 tahun. Untuk metode kontrasepsi jangka pendek dapat menggunakan suntik. Terdapat 2 jenis suntik KB, yaitu suntik 3 bulan dan suntik 1 bulan. Suntik 1 bulan tidak diperkenankan untuk ibu yang menyusui karena dapat mengganggu produksi ASI. Lalu bisa menggunakan pil, kemudian menggunakan kondom. Yang terakhir adalah metode amenorrhea laktasi atau MAL yang merupakan kontrasepsi alami yang menggunakan prinsip menyusui eksklusif selama 6 bulan penuh tanpa tambahan makanan dan minuman apapun. Namun, angka kegagalannya akan tinggi jika ibu tidak menyusui penuh. Sekian kilas Bunda pertemuan kedua kali ini. Terima kasih kepada Bunda hebat yang telah mengikuti sampai akhir. Sampai jumpa di kilas Bunda berikutnya.